Oke, baik. Eh, Salam sehat untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai elastisitas. Seperti yang lalu telah saya bahas mengenai elastisitas permintaan. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas sedikit mengenai elastisitas penawaran. Baik, elastisitas ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu diartikan sebagai ukuran perubahan yang terjadi dikarenakan adanya perubahan oleh variabel yang lain. Nah, lalu elastisitas penawaran itu apa? Elastisitas penawaran itu artinya adalah perubahan kuantitas yang ditawarkan disebabkan oleh perubahan faktor penentu atau variabel yang mempengaruhi penawaran tersebut ya. Nah, dalam hal ini faktor penentu atau variabelnya adalah harga, seperti itu. Baik, sama seperti elastisitas permintaan, elastisitas penawaran itu sendiri terbagi menjadi 5 model. Oke, yang pertama, penawaran elastis sempurna. Model ini terjadi jika perubahan kuantitas penawaran tidak dipengaruhi oleh perubahan harga. Oke, baik. Di sini kita bisa melihat bahwa terjadi perubahan kuantitas ya. Terjadi perubahan kuantitas. Ya. Tapi perubahan ini tidak diikuti oleh perubahan terhadap harga. Harganya tetap nih, harganya tetap. Hanya saja kuantitasnya yang berubah ya. Kuantitasnya berubah. Nah, dalam hal ini kita dapat melihat bahwa ternyata tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh harga terhadap perubahan kuantitas ini. Jadi perubahan ini itu berubah karena ya memang mungkin produksinya yang meningkat atau mungkin persediaan yang sedang melimpah dan lain sebagainya ya, atau produksinya mungkin yang ditingkatkan dari pabrik dan lain sebagainya, atau hasilnya memang mungkin sedang banyak sehingga dia selalu kuantitasnya selalu mengalami perubahan tanpa berpatokan dengan terjadinya perubahan harga. Di sini kita lihat harganya tetap dan kuantitasnya berubah. Biasanya barang yang mengalami model seperti ini tuh barang-barang yang dalam artian dia merupakan barang yang hasilnya pabrikan ya, tapi dia tidak mementingkan bagaimana perubahan harga untuk melakukan produksi ya. Dia nggak memperdulikan perubahan harga, dia tetap melakukan produksinya seperti itu, sehingga kuantitasnya selalu bertambah meskipun harganya bukan berkurang, harganya tetap seperti itu. Contohnya misalnya buku, pulpen, pensil ya, dan lain-lain ya, contohnya seperti alat tulis itu harganya nggak berubah pun barang tersebut tetap akan diproduksi oleh produsennya ya, sehingga terjadi model yang seperti ini di mana harga itu tidak mempengaruhi perubahan kuantitas barang yang ditawarkan. Dalam artian kuantitasnya akan terus naik meskipun harganya tidak mengikuti kuantitas tersebut, meskipun dalam hal ini harganya tetap. Baik, yang kedua adalah penawaran elastis. Penawaran elastis dapat dikatakan sebagai perubahan kuantitas penawaran lebih besar daripada perubahan harga. Oke, di sini kita melihat bahwa perubahan kuantitas itu lebih besar dibandingkan dengan perubahan harga. Lebih besarnya dari mana? Kita lihat dari sini, dari perbandingannya. Oke, ini ada kesalahan ya. Ini ada kesalahan. Ini titiknya di sini seharusnya. Oke, saya ubah nih. Oke, ini di sini. Ya, di sini. Oke, di 10 ya. Ya, kita kasih di 10. Oke. Nah, di sini kita mengetahui bahwa melihat pada
kurvanya bahwa oh iya ini terjadi perubahan. Terjadi perubahan artinya harga mempengaruhi perubahan kuantitas ya, perubahan harga mempengaruhi perubahan kuantitas. Tetapi perubahan kuantitas itu lebih besar dibandingkan dengan perubahan harga. Di sini kalau kita lihat bahwa perubahan harga itu meningkat misalnya ya, kita katakanlah dari titik nol ya, dari titik nol kita melihat di titik 10 ya, di sini titik ini ya, kita lihat juga dari titik nol awal, kita lihat di sini terjadi peningkatan dari 10 ke 3, dari 10 ke 40. Nah, kita lihat. Oke. Di sini dari 10 ke 40 ini artinya dia meningkat 30. Sedangkan dari 10 ke 20 atau price-nya itu hanya meningkat 10. Nah, itu kan kalau kita jadikan perbandingan artinya kan 1:3 ya. 1:3. 1:3 artinya lebih besar 3 gitu ya. Artinya lebih besar daripada 1 gitu. Lebih besar daripada 1. Artinya kuantitasnya, perubahan kuantitasnya itu lebih besar daripada perubahan harga itu. Seperti itu. Nah, biasanya barang-barang yang seperti ini adalah barang-barang produksi juga. Biasanya berupa barang instan seperti makanan-makanan instan, terus itu snack instan yang dibuat oleh pabrik ya. Biasanya produksinya sudah menggunakan teknologi. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya perubahan harga yang kecil ini menurut mereka merupakan sebuah keuntungan yang cukup besar ketika mereka memproduksi dengan kuantitas yang besar pula, seperti itu sih. Karena memang barang-barang yang seperti ini itu jarang terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan, jarang terjadi kenaikan harga yang besar, sehingga kecil saja perubahan harga yang terjadi, mereka akan melakukan produksi yang cukup besar. Nah, dalam hari ini modelnya adalah ketika terjadi perubahan harga, maka mereka akan meningkatkan produksi yang lebih besar daripada nilai dari perubahan harga tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Yang ketiga, yaitu penawaran elastis uniter. Ya, penawaran elastis uniter diartikan sebagai perubahan jumlah kuantitas penawaran sama besarnya dengan perubahan harga. Oke, di sini kita lihat bahwa harga ya atau price itu dari 20 ke 30 dan quantity dari 30 ke 40. Oke. Kita asumsikan ini naik ya. Asumsikan ini naik. Padahal perubahan, namanya perubahan itu bisa saja naik, bisa saja turun ya. Tapi kita selalu mengasumsikan ini naik saja. Nah, penawaran elastis uniter itu artinya dia seimbang ya antara price dan quantity yang ditawarkan atau kuantitas yang ditawarkan. Jadi ketika terjadi kenaikan harga sebesar 1, maka kuantitasnya akan bertambah 1, seperti itu. Ketika terjadi penurunan harga sebesar 1, kuantitasnya juga akan menurun sebesar 1, seperti itu. Nah, biasanya barang-barang seperti ini itu paling mudahnya kita temui adalah barang-barang yang sifatnya itu biasanya kebutuhan pokok dan untuk produksinya itu terbatas, biasanya seperti itu. Untuk produksi itu terbatas. Contoh adalah mungkin hasil-hasil produksi petani ya. Contohnya kayak cabai, mungkin dan lain-lain sebagainya. Nah, kita lihat cabai ya. Biasanya cabai itu kalau harganya naik, maka kuantitasnya itu akan menyesuaikan. Misalnya harga cabai naik, kuantitasnya juga akan menyesuaikan. Biasanya kuantitasnya juga dinaikkan. Nah, sehingga kita nggak bisa heran terkadang ada sebuah fenomena di tengah-tengah kita ya. Kita lihat mungkin fenomena di masyarakat atau misalnya kita melihat langsung di pasar gitu. Ketika terjadi peningkatan harga, maka kuantitasnya itu akan disesuaikan oleh para petani.
dengan cara apapun itu biasanya ya. Dengan cara apapun itu dalam artian misalnya mereka akan melakukan panen yang lebih cepat dari sebelumnya, terkadang seperti itu ya. Mereka mungkin apa namanya, mencari bagaimana caranya produksinya itu bisa lebih banyak lagi ketika harga itu naik ya. Jadi ada keseimbangan yang dilakukan antara petani ini untuk menyeimbangkan harga. Artinya ketika harga naik dia akan berusaha kuantitas juga naik. Nah, tujuannya satu, tujuannya untuk profit ya, keuntungan yang sebesar-besarnya, karena harga pertanian itu sebenarnya kalau dari tingkat petani itu susah sekali naiknya, tapi kalau di pasar ya, di pasar kita beli itu sangat gampang sekali naik gitu. Nah, jadi oleh sebab itu ketika harga itu naik di sini, maka petani juga akan menyeimbangkan sehingga apa, terjadilah elastis uniter di mana perubahan terhadap eh, harga itu akan sama dengan perubahan jumlah kuantitas yang ditawarkan seperti itu. Oke, sekarang kita ke penawaran inelastis. Penawaran inelastis adalah sebuah kondisi di mana kuantitas penawaran lebih kecil daripada perubahan harga. Oke, ini kebalikan dari penawaran yang sebelumnya tadi, di mana penawaran yang bukan penawaran uniter ya. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa ini merupakan kebalikan dari model yang sebelumnya saya jelaskan ya. Model yang kedua kalau saya tidak salah tadi, di mana di sini yang lebih besar itu malah harga ya. Harganya yang lebih besar. Artinya di sini kalau kita ingin bandingkan, oke, ini ada kesalahan ya. Ini garisnya di sini nih. Sini ya, di angka 10. Oke. Nah, di sini kalau kita ingin bandingkan, maka di sini price itu nilainya lebih besar daripada quantity ya. Price di sini 20, sedangkan quantity-nya adalah 10 gitu. Oke, salah. Mohon maaf, ini quantity-nya di sini seharusnya. Quantity-nya di sini. Ini salah. Oke. Oke. Quantity-nya di sini, di 20. Oke. Oke. Oke, baik. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Saya bikin garis ini segini seharusnya. Ini gini. Set. Oke. Harusnya. Oke. Dari sini kita bisa lihat bahwa perubahan quantity itu dari 20 ke 30 itu kan 10. Sedangkan perubahan price atau harga itu dari 10 ke 30 itu berarti ada 20. Kenaikannya ada 20. Sedangkan quantity-nya hanya naik 10. Artinya dalam kondisi ini peningkatan kuantitas penawaran itu lebih kecil daripada perubahan harga ya, lebih kecil daripada perubahan harganya. Nah, contohnya barang-barang seperti ini tuh kembali lagi seperti contoh yang tadi, juga barang-barang hasil pertanian atau hasil perkebunan juga bisa seperti ini ya. Contohnya seperti tanaman musiman ya, tanaman musiman misal rambutan, mungkin kelengkeng, durian ya. Penambahan price itu tidak akan menambah kuantitinya secara signifikan ya. Tidak akan menambah kuantitinya secara signifikan. Kenapa? Karena memang
jumlahnya itu terbatas, kuantitasnya itu terbatas. Jumlah dari barang tersebut itu terbatas. Contoh seperti durian. Durian ya pada musimnya oke, kita bisa dapat dalam jumlah yang banyak. Tapi pada saat tidak musim atau misalnya di akhir musim, meskipun price-nya itu naik, itu jumlah kuantitinya tidak akan naik signifikan. Ya mungkin aja bakalan naik ketika harganya melambung seperti ini. Tapi naiknya itu tidak signifikan. Kenapa tidak signifikan? Karena memang stoknya dari barang tersebut atau ya persediaannya itu terbatas seperti itu. Tidak seperti barang-barang yang lain. Sehingga kenaikan harga itu nilainya akan lebih besar dibandingkan dengan perubahan kuantitasnya. Oke. Yang kelima atau yang terakhir ya. Yang terakhir. Oke, ini juga geser sedikit ya. Ini juga geser sedikit. Oke, nggak jadi masalah. Seharusnya di sini. Mungkin tadi ada formatnya yang berubah ya. Oke, seharusnya di angka 10 ya. Nggak jadi masalah. Oke. Di sini adalah penawaran inelastis sempurna. Penawaran inelastis sempurna itu kondisi di mana kuantitas penawaran tidak mengalami perubahan ya. Walaupun harga mengalami kenaikan. Ini paling gampang ditemui. Contohnya ini paling gampang banget ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Di sini dimana kita lihat bahwa harga terus melambung, tapi kuantitasnya nggak gerak gitu. Nah, kuantitasnya tetap. Meskipun harganya terus naik, ataupun harganya turun juga nggak ngaruh. Kuantitasnya tetap segitu gitu. Nah, dari penawaran inelastis sempurna ini kita dapat mengetahui bahwa ternyata kuantitas ini nilainya tetap ya. Kuantitas ini nilainya tetap. Berapapun perubahan harga yang terjadi ya, mau dia berubah jadi di sini mungkin 500 atau 1000, nggak peduli, kuantitasnya nggak bakalan berubah gitu. Nah, contohnya itu sangat mudah. Contohnya adalah tanah gitu. Tanah itu nggak bakalan mengalami perubahan. Kuantitas tanah itu sudah tetap ya, sudah seperti apa adanya yang sekarang gitu. Apa yang ada itu aja. Sehingga apa? Kita bisa menyaksikan bahwa sekian tahun, maksudnya setiap tahun terjadi kenaikan harga tanah gitu kan, yang cukup signifikan mungkin kenaikannya, tapi adakah jumlah tanah atau kuantitas tanah itu bertambah? Itu tidak ada. Ya, sehingga di sini kurvanya adalah ketika harganya naik, kuantitas dari penawaran yang diberikan itu nilainya tetap. Artinya tidak ada pengaruh. Kenaikan harga itu tidak ada berpengaruh terhadap kenaikan atau pengurangan bahkan dari kuantitas dari barang tersebut ya. Tidak ada pengaruhnya. Seperti itu. Oke, selesai. Baik, mungkin itu saja untuk elastisitas penawaran ya. Menurut saya tidak ada yang sulit dari elastisitas penawaran. Contoh-contohnya tadi, contoh barang juga saya telah sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan langsung ya, bisa tulis-tulis di kolom komentar. Lalu mengenai kurva tadi, mohon maaf ada kesalahan, mungkin formatnya yang berubah sehingga kurvanya bergeser ya, ada beberapa yang bergeser. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.